Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan live event Wukuf 1444 Hijriah. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan tayangan langsung situasi terkini di Padang Arafah, di mana saat ini lebih dari 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia tengah menjalani puncak ibadah haji, yakni Wukuf di Padang Arafah. Bersama saya Vera Bahaswan, kita ikuti bersama live event Wukuf. Pemirsa, sejak waktu zuhur hingga maghrib waktu Arab Saudi, lebih dari 2,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia berada di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji. Pandemi COVID-19 yang sudah bisa dikendalikan khususnya di Arab Saudi menjadikan ibadah haji tahun ini menjadi ibadah suci terbanyak yang diikuti oleh sejumlah jamaah dari Indonesia dan seluruh dunia. Untuk jamaah haji Indonesia, pemberangkatan ke Arafah dilakukan secara bertahap sejak Senin pagi hingga sore, yaitu Senin 26 Juni 2023 untuk melaksanakan puncak haji di Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemirsa, saat wukuf selain berdoa dan berintrospeksi diri, para jamaah haji juga diharapkan untuk menyimak khotbah Arafah sebagai salah satu amalan pelaksanaan wukuf.
Sesuai keputusan pemerintah Arab Saudi pada Selasa 27 Juni 2023 atau 9 Zulhijjah, jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia akan menjalani prosesi wukuf di Arafah. Khotbah wukuf dijadwalkan akan disampaikan pada telah dilaksanakan tadi pada pukul 12:30 hingga jam 1 siang waktu Arab Saudi. Dengan isi khotbah wukuf Arafah pada tahun ini yang mengusung tema Padang Arafah, Padang Makrifat, Sajadah Berhampar Berkah. Khotbah wukuf yang tadi sudah dibacakan oleh Habib Ali Hasan Al-Bahar di tenda Misi Haji Indonesia sebagai salah satu amalan pelaksanaan wukuf bagi jamaah haji. Pemirsa, saat baru tiba di Padang Arafah, jamaah haji menjalani pengecekan oleh petugas pengecekan setempat untuk memastikan kelengkapan dokumen-dokumen. Jamaah haji Indonesia juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan cukup air minum, mengantisipasi suhu panas di atas 40 derajat Celcius. Baru saja saya dan juga sejumlah jemaah tiba di Padang Arafah, tepatnya di dekat tenda ataupun maktab sejumlah jemaah haji, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Nah, tadi pun perjalanan menuju Padang Arafah dari Masjidil Haram, saya tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Berangkat dari mulai pukul 6 pagi waktu Saudi Arabia dan tiba pukul 8 pagi di pintu gerbang Padang Arafah. Nah, di pintu gerbang Padang Arafah sendiri terjadi pengecekan oleh petugas untuk mengatur laju antrian para bus yang ingin menuju Padang Arafah untuk melakukan wukuf pada saat puncak haji nanti, sekitar pukul 12 siang waktu Saudi Arabia. Nah, pengecekan tersebut pun dilakukan tidak hanya untuk mengatur laju lalu lintas dan juga untuk memastikan dokumen yang masuk ke Padang Arafah sudah tepat, yakni dipastikan semua yang datang ke sini adalah jemaah haji yang sudah memiliki visa. Nah, di tengah antrian tersebut pun di depan pintu gerbang itu harus antri lagi para jemaah sekitar 1 jam untuk masuk benar-benar ke area maktab para jemaah haji. Tentunya kita semua di sini dengan suhu sekitar 43 derajat Celcius ke atas diharapkan langsung beristirahat sebelum melakukan ibadah wukuf, karena masih ada beberapa jam untuk seluruh jemaah bisa memastikan kondisi fisiknya agar tetap sehat dan prima dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga terhindar dari dehidrasi dengan minum air putih yang cukup, agar ketika waktu pelaksanaan wukuf nanti sekitar setelah sholat zuhur, setelah ba'da zuhur begitu, bisa dalam keadaan yang fit. Terlebih para jemaah juga bisa melakukan wukuf tidak hanya di dalam tenda tapi bisa di Jabal Rahmah. Namun begitu himbauan dari pihak PPIA setempat agar para jemaah tetap mengkondisikan kondisi tubuhnya yang sehat, bisa menyesuaikan. Mereka akan melakukan doa di mana saja, baik ada di dalam tenda ataupun di Jabal Rahmah. Karena yang terpenting, area wukuf di Padang Arafah ini sudah ada batas-batasnya yang ditetapkan oleh para petugas dari Saudi Arabia. Jika para jamaah sudah keluar dari batas area Padang Arafah, sudah bisa dipastikan mereka sudah terlepas dari puncak ibadah haji wukuf, ataupun jika memang keluar sebelum pelaksanaan wukuf selesai, bisa dikatakan hajinya tidak sah. Jadi bisa dibilang jangan keluar area wukuf sebelum waktu wukuf selesai, yakni pada matahari terbenam sekitar menjelang maghrib. Dari Kota Suci Mekah, Levi Wardana, Metro TV. Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Levi Wardana langsung dari Padang Arafah. Assalamualaikum Levi, bisa digambarkan bagaimana jalannya wukuf di sana saat ini? Baik, waalaikumsalam untuk Vera dan juga seluruh pemirsa Metro TV yang ada di tanah air. Sesuai dengan video opening yang ditayangkan tadi di program live event, adalah talbiyah yang dikumandangkan. Di sini seluruh jamaah haji asal Indonesia sebelum melaksanakan ibadah wukuf, kita bersama-sama mengumandangkan talbiyah, yang dimana talbiyah itu adalah kalimat suci untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, hari ini adalah 9 Zulhijjah yang menandakan bahwa hari ini adalah puncak ibadah haji. Untuk itu seluruh jamaah haji sudah memasuki Padang Arafah sejak kemarin pada tanggal 8 Zulhijjah, yakni hari Tarwiyah. Mereka sudah bisa memulai rangkaian ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah, karena memang proses pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, dan 13 selama 6 hari berturut-turut. Untuk itu,
Bagi mereka jemaah haji yang belum bisa berangkat kemarin, itu semua serentak berangkat tadi pagi, khususnya pada rombongan yang saya alami. Tadi saya menuju ke Padang Arafah sekitar pukul 6 pagi setelah sholat subuh untuk menuju ke Padang Arafah dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Nah, di sini para jemaah sudah dipastikan masuk ke area maktab masing-masing. Untuk itu mereka saat ini tengah berfokus seperti yang terlihat di belakang saya saat ini berada. Mereka masing-masing tengah berfokus untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Memang rangkaian ibadahnya banyak, bisa kita pilih baik berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun macam-macam berdoa, membaca zikir-zikir tertentu, atau menuntut ilmu agama itu termasuk dalam ibadah. Namun terlebih yang utama adalah berdoa. Nah, di lokasi ini, di area Padang Arafah, walaupun di dalam maktab ataupun tenda, itu masih termasuk Padang Arafah. Karena memang seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Hajj adalah Arafah. Jadi puncak ibadah haji adalah Arafah. Mau dimanapun titiknya, mau di atas bukit Jabal Rahmah, mau di luar tenda, ataupun di dalam tenda, itu termasuk ibadah Arafah. Nah, mengingat saat ini cuaca yang cukup terik di atas 43 derajat Celcius, tadi saya juga coba untuk melangkahkan kaki untuk keluar menuju Jabal Rahmah. Memang ternyata tidak bisa dijangkau karena satu, jaraknya cukup jauh, dan juga cuaca dengan cukup terik itu sangat menguras energi dan mengkhawatirkan kondisi fisik yang tidak prima, jadinya tidak bisa fokus untuk melaksanakan ibadah. Untuk itu jemaah haji bisa menahan diri agar tidak terlalu ambisi untuk menuju ke Jabal Rahmah, karena berdoa di dalam tenda itu juga sudah cukup untuk melaksanakan ibadah wukuf. Vera. Ya, jika cuacanya sangat panas di luar, tapi bagaimana dengan di dalam maktab sendiri, Levi? Apakah benar-benar bisa terkendali begitu sehingga kehusyuan pun juga bisa tetap terjaga di tengah situasi yang panas di luar? Baik, hampir di seluruh maktab jemaah haji asal Indonesia itu bisa dikatakan lebih teduh daripada di luar. Karena selain adanya pendingin tenda seperti AC dan juga adanya kipas angin, para jemaah tentunya bisa lebih fokus untuk beribadah, memanjatkan doa di dalam tenda. Apalagi di dalam tenda sendiri itu tidak jauh dengan fasilitas-fasilitas umum untuk mempermudah para jemaah supaya mendukung kondisi fisiknya tetap prima selama prosesi pelaksanaan ibadah wukuf ini. Mengingat saat ini sekarang pukul 3 sore waktu Saudi Arabia, masih ada 3 jam lagi ke depan untuk jamaah memfokuskan di hari-hari atau di waktu-waktu terakhir menjelang akhir pelaksanaan ibadah wukuf. Terlebih di dalam area maktab jemaah Indonesia sendiri tentunya sudah disiapkan oleh pihak PPIH setempat ataupun panitia-panitia travel mereka masing-masing ada makanan-makanan untuk menghindari para jamaah ini kelaparan di tengah beribadah, dan tentunya dihimbau tidak terlalu makan dengan porsi yang banyak karena dikhawatirkan akan mengantuk dan terlebih jadinya tidak fokus untuk beribadah. Vera. Baik, Levi, jadi apa saja aktivitas jamaah saat wukuf di Arafah ini khususnya di dalam maktab masing-masing? Baik, ibadah yang dilakukan para jamaah beragam begitu. Ada yang mengisinya dengan kajian ilmu agama seperti mendengar ceramah ustadz, dan yang paling utama adalah berdoa, memanjatkan doa. Karena memang kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa setiap muslim di tengah padang Arafah ini. Bagi mereka yang ingin meminta ampun pasti diampuni. Bagi mereka yang ingin meminta tolong pasti ditolong. Nah, untuk itu yang paling utama adalah berdoa. Selain tadi menuntut ilmu syar'i, berdoa dan juga berzikir, tentunya para jamaah juga ada yang mengisinya dengan membaca Al-Qur'an dan untuk menghatamkan hafalan Quran mereka ataupun menghatamkan Quran mereka. Vera. Baik, terima kasih Levi Wardana melaporkan langsung dari Padang Arafah, Saudi Arabia. Selamat bertugas kembali dan beribadah wukuf kembali, Levi. Dan pemirsa, live event wukuf akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di live event Wukuf 1444 Hijriah. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV di Padang Arafah, Dian Rohaini. Assalamualaikum Teh Dian. Wukuf ini kan tentu merupakan ibadah yang paling utama dalam prosesi ibadah haji. Lalu apa sebenarnya makna wukuf ini dan bagaimana rukun-rukunnya? Dian, sudah mendengar suara kami dari studio? Baik, kami masih coba kembali menghubungi jurnalis Metro TV di Padang Arafah, yaitu Dian Rohaini. Dian, apakah sudah mendengar suara kami dari studio? Baik, pemirsa, kita akan saksikan situasi terkini seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Ini adalah visual terkini dari Padang Arafah, yaitu di mana hari ini 9 Zulhijjah, yaitu dilaksanakannya wukuf di Arafah. Wukuf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib untuk dilaksanakan oleh para jamaah haji, sehingga wukuf merupakan puncak dari ibadah haji yang tidak boleh terlewatkan. Dan wukuf itu sendiri, ini dalam bahasa Arab artinya adalah berhenti, karena dalam pelaksanaannya seluruh jamaah haji akan berhenti dari segala aktivitas dan berkumpul di Padang Arafah sambil memperbanyak memanjatkan doa. Dan dikatakan juga bahwa di saat wukuf di Arafah ini merupakan waktu yang sangat mustajab agar doa-doa yang kita panjatkan itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wukuf ini pula, pemirsa, yang merupakan bagian yang menentukan ibadah haji seseorang dan berharap menjadi haji yang mabrur. Pada saat wukuf, umat muslim yang sedang berhaji dianjurkan untuk banyak memohon doa serta merenungkan dosa-dosa sambil meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf ini seperti panggung replika yang menggambarkan bagaimana sebetulnya manusia dikumpulkan di padang mahsyar ketika menunggu giliran dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu pelaksanaan wukuf yaitu hari ini 9 Zulhijjah, tadi dimulainya setelah selesai sholat zuhur sampai dengan maghrib. Kemudian nanti para jamaah haji setelah selesai wukuf maka akan melanjutkan perjalanannya ke Musdalifah untuk mengambil batu-batu kerikil di sana, sampai dengan selanjutnya tahapannya adalah ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Dan tadi ibadah pertama yang harus dilakukan jamaah haji pada wukuf ini yaitu sholat zuhur dan asar secara jamak takdim. Ini berarti sholat asar dilakukan bersamaan sholat zuhur di waktu zuhur dengan 1 kali azan dan 2 kali iqomah. Untuk dari jamaah Indonesia sendiri, pemirsa, total ada 221.000 jamaah haji yang dipastikan telah berangkat tahun ini. Dengan kategori reguler ini mendominasi 203.320 jamaah. Kemudian sebanyak 190.897 diantaranya ini merupakan jamaah haji yang terbagi dari 10.166 kuota prioritas lanjut usia. Sehingga tahun ini pun dikatakan merupakan haji lansia. Adapun jamaah haji khusus ada sebanyak 17.680 jamaah, terdiri dari 16.305 jamaah haji dan 1.375 petugas haji khusus. Untuk jamaah haji sendiri, pemirsa, sudah bergerak ke Arafah itu sejak Senin 26 Juni atau 8 Zulhijjah. Sejak pukul 7 waktu Arab Saudi, mereka bergerak secara bergelombang atau bergantian sampai pukul 24 waktu Arab Saudi. Dan sampai dengan saat ini jamaah haji telah berada di Padang Arafah dan sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Ibadah wukuf sendiri ini bisa diisi dengan bermuhasabah diri, yaitu dengan berzikir, sholawat, dan juga berdoa.
Dan pemirsa, seperti inilah suasana terkini dari Padang Arafah. Tampak jamaah haji ada yang memang menempati area-area sekitar Padang Arafah. Ada yang ingin di luar, tapi ada juga jamaah haji seperti Indonesia yang sudah disediakan maktab-maktab, maka lebih baik di dalam maktab karena cuaca yang begitu panas agar kehusyuan juga tetap terjaga dan stamina juga tetap bugar di tengah kegiatan wukuf di Padang Arafah ini. Diinformasikan tadi oleh rekan kami di Padang Arafah, saat ini cuacanya di atas 40 derajat Celcius. Didukung oleh Wujudkan mimpi Anda ke Baitullah bersama Patuna, salat dan berdoa di depan Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan Madinah. Hubungi 0217228830 atau WA 0811934870. Patuna melayani sepenuh hati. Anda beribadah dengan khusyuk dan nyaman. 40 tahun ke Baitullah bersama Patuna, sahabat Anda beribadah. eksklusif di Metro TV. Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Oke, itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Ini ajaran yang tidak benar. Silahkan, Itu dianggap juga sesuatu yang tidak lazim. silahkan. Jadi ini bukan ajaran sesat. Bagaimana sesat? Memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. fatwa. Tidak ada fatwa. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Kick Andy Double Check, gonjang ganjing Al Zaitun, jam 9:30 malam ini. Wujudkan mimpi Anda ke Baitullah bersama Patuna, salat dan berdoa di depan Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan Madinah. Hubungi 0217228830 atau WA 0811934870. Patuna melayani sepenuh hati. Anda beribadah dengan khusyuk dan nyaman. 40 tahun ke Baitullah bersama Patuna, sahabat Anda beribadah. Akibat penyumbatan di pembuluh darah otak, Pak Hamid harus dirawat di rumah sakit selama 16 hari. Salat asar mengangkat tangan, ternyata tangan saya itu nggak terangkat sebelah, Pak. Saat itulah saya telepon yang lain untuk antar saya ke rumah sakit. Beliau udah nggak gerak sih ya di rumah sakit itu. Awal keluar rumah sakit, beliau nggak bisa berdiri. Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Rabu 28 Juni jam 10:30 siang. Editorial malam, Senin hingga Jumat, live jam 9 malam. Didukung oleh Kembali di live event Wukuf 1444 Hijriah. Pemirsa, kami akan mengajak Anda bergabung kembali bersama jurnalis Metro TV di Padang Arafah, Dian Rohaini. Assalamualaikum, Dian. Wukuf ini tentu merupakan ibadah yang paling utama dalam rangkaian ibadah haji. Lalu apa sebenarnya makna wukuf dan bagaimana rukun-rukunnya? Waalaikumsalam Vera. Betul, saat ini saya masih berada di tenda wukuf di Padang Arafah bersama para jemaah haji Patuna, dan saat ini masih tengah berlangsung pembacaan zikir, doa, sholawat yang dilantunkan terus-menerus oleh para jamaah haji Patuna. Dan memang Vera, pada saat-saat ini adalah saat-saat yang bisa dikatakan paling mustajab untuk memanjatkan doa kepada Ilahi, karena memang pada saat wukuf ini akan dikabulkan doa kita atau permohonan kita ketika kita bermunajat. Nah, di Padang Arafah ini, rombongan Haji Patuna ini menempati dua maktab, yaitu maktab 333 dan 444. Di maktab 33 ada 4 tenda, dan kemudian di maktab di maktab 333 ada 4 tenda, dan di maktab 444 ada 1 tenda. Jadi total ada 5 tenda.
Nah, seperti apa lebih detailnya pelaksanaan wukuf pada rombongan haji khusus Patuna Travel ini bersama saya Amirul Haji Patuna, yaitu Haji Syam Resviadi. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, boleh diceritakan bagaimana Alhamdulillah sejak sebelum subuh kita berangkat sampai dengan after subuh, kemudian kita menjelang wukuf, kita persiapkan semua hal-hal yang diperlukan termasuk sound system, menata duduk para jemaah untuk menghadap kiblat. Dan akhirnya kita mulai dengan wukuf, lalu kemudian kita doa dan kita masih berzikir sampai detik ini. Baik Pak Sam. Nah Pak Sam, sesungguhnya kalau kita mewakili makna wukuf ya Pak Sam, pasti bisa kita Ya, wukuf itu adalah ibadah kita dalam musim haji atau dalam ritual haji, di mana haji adalah Arafah. Sehingga di dalam Arafah ini sepanjang mulai pada zuhur nanti sampai dengan pada maghrib, semua diwajibkan atau semua disarankan untuk berdoa, berzikir, bertahmid dan segala macam tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan waktu itulah kita insya Allah akan diwujudkan atau akan terkabulkan di segala macam doa dan hajat kita semuanya, baik yang pengampunan dosa-dosa kita yang masa lalu maupun insya Allah dari harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Ketika kita melaksanakan wukuf ya sepanjang dari matahari tergelincir hingga nanti terbenam ya Pak Sam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para jamaah selain tadi untuk berdoa memanjat, karena wukuf itu sendiri kan artinya juga merenung ya Pak Sam ya. Ya, sesungguhnya inti daripada ibadah kita itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasinya bisa dalam bentuk macam-macam, sehingga salah satu wukuf adalah puncak tertinggi kita untuk mewujudkan kita pasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita harapkan dan kita inginkan dan telah kita lakukan, semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua adalah bentuk dari takdir dan kodrat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kepasrahan itu betul-betul sepasrah-pasrahnya dengan intinya ikhlas. Kemudian Pak Sam mengatakan kata kuncinya ikhlas ya Pak Sam. Memang itu paling sulit sepertinya ya dalam kehidupan manusia itu ya, namanya ikhlas gitu. Nah, bagaimana kita memaknai ikhlas itu sendiri dalam atau pada saat wukuf ini? Ya, ikhlas itu memang urusan antara manusia dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala. Diri kita
Pemirsa, untuk menjamin kelancaran ibadah, 60 koli obat dan alat kesehatan disediakan di pos kesehatan yang berada di Arafah dan Mina sejak 25 Juni. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelayanan kesehatan jamaah haji selama prosesi ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selain paket obat untuk poskes dan pos satelit, disiapkan juga 395 paket Armina yang diantaranya terdiri dari obat hipertensi dan diabetes mellitus yang disiapkan untuk tenaga kesehatan haji di masing-masing kloter. Juga persiapan untuk layanan kesehatan pada saat nanti di Mina. Itu sudah semua di packing dan hari ini sudah diambil oleh petugas kloter untuk dibawa pada saat wukuf di Musdalifah maupun di Mina itu. Jadi insya Allah sudah tidak ada masalah. Memang kemarin ada kabar gitu ya, ada isu bahwa obat adalah kurang. Sebenarnya yang terjadi bukan kekurangan obat, tapi yang terjadi adalah persediaan itu menipis. Ada beberapa jenis obat yang persediaannya menipis, ada 7. Salah satunya adalah memang obat-obat yang terkait dengan pneumonia. Karena memang ini terkait dengan jemaah ini kan kurang lebih sekitar ada 60.000 lebih ini usianya memang sudah sepuh-sepuh, sehingga banyak permintaan obat yang terkait dengan pneumonia termasuk diabetes gitu. Tetapi persediaan yang menipis ini akhirnya ada gerak cepat oleh teman-teman di kesehatan, karena memang kami juga punya dana untuk mengatasi ketika terjadi emergensi. Pemirsa, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan beserta seluruh pihak terkait bekerja sama untuk kelancaran ibadah haji tahun ini. Lalu apa saja kendala yang dihadapi? Kita telah terhubung dengan Harun Al-Rashid, Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Haji. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Vera. Baik, Pak Harun, bagaimana kondisi kesehatan jamaah haji khususnya jamaah lansia pada wukuf hari ini, dan ada berapa banyak sebetulnya yang melakukan safari wukuf? Baik Mbak, untuk skenario jamaah haji lansia kurang lebih ada 240 jamaah yang disafari wukufkan secara khusus dengan menggunakan 6 bus, dan di dalam 6 bus tersebut sudah ada 9 petugas yang diantaranya adalah dari rekan-rekan bimbingan ibadah, dokter, perawat, serta juga rekan-rekan dari petugas yang berada di sektor-sektor baik itu di Mekah maupun juga yang ada di Madinah. Baik, jadi ada 240 yang melakukan safari wukuf begitu ya. Nah, Pak Harun, tahun ini dikatakan sebagai haji lansia karena mayoritas jamaah haji ini berusia lansia. Lalu bagaimana skenario nanti malam ini bagi jamaah haji menuju ke Musdalifah, khususnya bagi jamaah lansia ini, apakah ada persiapan dan treatment khusus bagi mereka? Baik Mbak, untuk jamaah haji yang lansia, untuk nanti malam semua jamaah akan bergerak dari Arafah setelah melakukan wukuf hari ini. Pukul 19.30 nanti jamaah secara taradudi digeser atau diangkut menuju ke Musdalifah. Setelah itu dari Musdalifah, bakar mabit, kemudian mengambil batu serta melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di situ. 11.48 karena waktu tengah malam baru jamaah bergeser menuju ke Mina. Untuk rekan-rekan kita yang bertugas pelayan lansia juga telah siap untuk bisa membantu proses pelaksanaan itu. Oke, saya ingin menegaskan dan mengonfirmasi kembali. Ya, Pak Harun, jadi apakah jamaah lansia diperkenankan turun dari kendaraannya dan mengambil batu kerikil sendiri di Musdalifah ataukah diwakilkan? Untuk yang jamaah haji yang lansia, kan tadi ada yang sudah kategori bisa mandiri gitu yang disafari wukufkan, termasuk nanti dalam mengambil batunya serta juga melaksanakan jamnya mulai ula uku ada nakobah itu nanti diwakilkan oleh para petugas yang mendampinginya di safari wukuf tersebut. Baik, jadi diwakilkan begitu ya untuk mengambil batu kerikil di Musdalifah.
Nah, tahapan selanjutnya ini kan setelah dari Musdalifah, jamaah haji akan melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh. Lalu seperti apa antisipasi agar jamaah tidak terpisah dengan rombongan? Karena tentunya akan menyatu dengan banyak sekali jamaah haji dari semua penjuru dunia dan potensi berdesakan. Seperti apa skenarionya, Pak Harun? Skenario yang sudah kita petakan di Mina untuk menghindari atau memitigasi resiko lepasnya jamaah dari rombongan, kita sudah tempatkan beberapa pos, yaitu ada pos pantau Mina yang kita bentuk mulai dari pos A sampai dengan pos J. Begitu juga ada pos rute Jamarot yang akan kita tempatkan masing-masing 15 personel di situ. Itu mulai dari pos 1 sampai pos 8 tambah pos 9 bayangan untuk memantau serta memberikan layanan bantuan jamaah yang ketika berangkat menuju Jamarot dan begitu juga kembalinya dari Jamarot. Jadi di samping di Mina sendiri kita bentuk pos-pos ad hoc di tenda-tendanya termasuk pos satelit kesehatan juga, dan kita juga petakan dan kita tempatkan pos-pos pantau untuk bisa memberikan layanan bantuan kepada jamaah kita yang melaksanakan ibadah. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak Harun, tadi skenario dan antisipasinya sudah banyak sekali begitu ya. Tapi apa sih kendala yang dihadapi sejauh ini oleh penyelenggara ibadah haji sampai dengan pada pelaksanaan wukuf hari ini? Kendala-kendala ya pertama yang kita rasakan ya, faktor cuaca mungkin yang memang sangat berbeda dengan kita ya Mbak. Kemudian karena tahun ini merupakan tahun di mana jamaah kita jumlahnya sangat luar biasa, kembali kepada posisi awal 100% bahkan lebih tahun ini. Oleh karena itu ya sedikit kendala-kendala yang dihadapi tentu banyak Mbak. Begitulah memang dalam situasi dan dinamikanya dalam pelayanan seperti itu. Baik. Dan tentunya juga di tengah cuaca yang begitu panas saat ini, seperti apa juga para petugas haji untuk bisa mengawal para jamaah haji agar bisa tetap fit dan tetap khusyuk dalam melaksanakan ibadah hajinya, Pak Harun? Betul. Kita dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas di tenda-tenda jamaah, penambahan AC dan lain sebagainya. Kedua juga ada pos-pos yang memantau ketika wukuf di Arafah. Ada 50 petugas yang kita sebar di tiap-tiap tenda jamaah untuk bisa terus memantau, memberikan layanan-layanan untuk bisa jamaah kita melaksanakan sakralnya ibadah haji ketika wukuf di Arafah dengan khusyuk dan dengan tertib. Itu dah Pak, tugas-tugas yang telah diberikan oleh panitia untuk bisa memantau jamaah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Harun Al-Rashid, Kabid dari PPIH Arab Saudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event Wukuf 1444 Hijriah. Selamat kembali bertugas dan selamat kembali beribadah. Dan pemirsa, dengan berakhirnya juga tadi live konfirmasi kami dengan Pak Harun Al-Rashid, maka berakhir juga live event Wukuf 1444 Hijriah. Saya Vera Bahaswan, mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.